Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. TNI sita buku PKI yang terdapat kata pengantar Megawati dan juga Eva Sundari. Apakah benar? Akun Facebook Rio Nahril Abdillah mengunggah sebuah foto tangkapan layar atau screenshot halaman media daring dengan judul TNI buku PKI yang kami sita terdapat kata pengantar Megawati Soekarno Putri dan Eva Sundari. Dalam gambar tersebut, tampak seorang berpakaian loreng-loreng tentara memperlihatkan beberapa buku yang dimuat konten paham komunisme. Akun Rio Nahril Abdillah lantas menuliskan, hati-hati PKI sekarang dengan metode baru dan gaya yang baru. Waspada, waspada, waspada. Sebagai komentar untuk foto yang dia unggah. Klaim bahwa TNI telah menyita buku-buku Partai Komunis Indonesia atau PKI yang di dalamnya terdapat kata pengantar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang telah beredar di media sosial. Klaim itu terdapat dalam gambar tangkapan layar tautan artikel yang berasal dari blog O'Brien. Artikel yang berjudul TNI, buku PKI yang kami sita, terdapat kata pengantar Megawati Soekarno Putri dan Eva Sundari. Terdapat pula foto seorang anggota TNI yang menunjukkan 3 buku yang disita. Di Facebook, gambar tersebut ternyata tidak hanya diunggah oleh Nuh, tapi juga diunggah oleh salah satu akun lainnya, yaitu Al-Qadri, yakni pada tanggal 13 Juni 2020. Lalu untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula menelusuri artikel yang terdapat di blog O'Brien tersebut. Namun blog O'Brien tidak dapat lagi diakses. Di halaman utama blog tersebut tertera pemberitahuan, maaf, blog di o'brien.blogspot.com telah dihapus. Alamat ini tidak tersedia untuk blog baru. Kemudian dilansir dari situs cek fakta turnbackhoax.id, judul artikel dalam gambar tangkapan layar itu merupakan hasil suntingan dan berasal dari situs penyebar hoax yang saat ini sudah tidak bisa diakses. Dalam berita aslinya di situs liputan6.com yang dimuat pada 30 Juli tahun 2019, judulnya adalah LBH Surabaya, penyitaan buku di Probolinggo langgar hukum. Adapun berita itu berisi kritik LBH Surabaya terhadap penyitaan buku-buku yang diduga memuat ajaran komunis milik komunitas Vespa Literasi oleh Polsek Keraksakan dan TNI Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 Juli tahun 2019 yang lalu. Terdapat 4 buku yang disita, yaitu Aidit, Dua Wajah di Nusantara, Soekarno, Marxisme dan Leninisme, Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Menempuh Jalan Rakyat, serta yang terakhir adalah DN Aidit, sebuah biografi ringkas. Kemudian dari redaksi pun memverifikasi apakah buku-buku yang disita di Probolinggo itu memuat kata pengantar dari Megawati Soekarno Putri. Berikut ini adalah hasilnya. Buku yang pertama adalah Aidit, Dua Wajah di Nusantara. Buku setebal 143 halaman ini merupakan satu dari 4 seri buku Tempo Orang Kiri Indonesia, di mana diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2010. Tidak terdapat kata pengantar dari Megawati di buku ini. Kemudian untuk buku yang kedua, Soekarno, Marxisme dan Leninisme, Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu, dengan cetakan pertama terbit pada tahun 2014 dan cetakan kedua pada tahun 2017. Kata pengantar dalam buku ini ditulis oleh si penulis, yakni Peter Kasenda. Kemudian untuk buku yang ketiga, yaitu Menempuh Jalan Rakyat, dalam buku tersebut juga tidak terdapat kata pengantar dari Megawati. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan pada tahun 1952 dan kata pengantar buku ini ditulis oleh penerbit. Secara singkat, begini kata pengantar yang tertulis dalam buku Menempuh Jalan Rakyat. Di waktu-waktu belakangan ini PKI sungguh menjadi pusat perhatian umum. Rakyat dari segala lapisan sangat memperhatikan segala langkah-langkah PKI. Di tengah-tengah keadaan di mana tingkat penghidupan rakyat semakin sangat merosot, pemecatan kaum buruh,
merajalela dan bahaya kelaparan timbul di mana-mana. Di tengah-tengah keadaan di mana gerombolan Darul Islam, Bos, Smith, dan lain-lain masih terus-menerus menimbulkan korban, harta benda, dan jiwa yang tidak sedikit dari rakyat di desa-desa. Di tengah-tengah keadaan di mana tekanan politik imperialisme Amerika semakin keras dan kasar untuk menyeret Indonesia ke dalam persiapan peperangan imperialis yang baru. Di tengah-tengah keadaan di mana kesadaran politik dari rakyat meningkat dengan cepat berkat pengalaman-pengalaman yang pahit di bawah pemerintah yang terikat oleh KMB. Di tengah-tengah semua keadaan ini, PKI menunjukkan jalan yang benar kepada rakyat dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menempuh haluan politik luar dan dalam negeri yang baru, yang akan sungguh-sungguh membebaskan Indonesia dari ikatan-ikatan dan tekanan-tekanan imperialisme Belanda Amerika, dan yang akan mengatasi kekacauan-kekacauan dan kesukaran di dalam negeri. Inilah sebabnya, maka rakyat mencurahkan perhatian dan harapannya kepada PKI. Puncak perhatian rakyat terhadap PKI ini ditunjukkan di mana dalam peristiwa peringatan ulang tahun PKI yang ke-32. Di mana-mana resepsi ataupun rapat umum peringatan ulang tahun ini dihadiri oleh ribuan rakyat. Demikianlah salah satu di antara resepsi peringatan ulang tahun yang sangat meriah adalah resepsi di Jakarta, di mana kawan DN Aidit mengucapkan pidatonya yang membentangkan sekadar sejarah dan politik PKI dengan secara ringkas, tegas, dan terang. Kemudian datang kepada kita banyak permintaan dari kalangan kaum buruh dan orang-orang progresif, terutama dari mereka yang menghadiri resepsi peringatan ulang tahun itu, supaya pidato kawan DN Aidit diperosorkan. Atas desakan permintaan ini dan atas pertimbangan kita sendiri bahwa pidato ini bisa menjelaskan kedudukan dan politik PKI yang sebenarnya, sehingga bisa menangkis fitnahan yang keji terhadap PKI, maka kita terbitkan brosur kecil ini. Dengan terbitnya brosur kecil ini yang kita beri nama Menempuh Jalan Rakyat, kita merasa telah menyediakan satu bahan bagi mereka yang hendak sungguh-sungguh mengenal PKI sebagai satu-satunya partai kias buruh yang sejati di Indonesia. Jakarta, Juni 1952. Kemudian buku dengan kata pengantar Megawati. Buku yang sempat disita oleh aparat gabungan dari Komando Distrik Militer atau Kodim dan Kejaksaan Padang yang di dalamnya terdapat kata pengantar dari Megawati adalah buku yang berjudul Mengincar Bung Besar. Dilansir dari Detikcom, buku tersebut ditulis oleh tim majalah Historia. Buku ini ditulis berdasarkan riset dan reportase mengenai upaya-upaya pembunuhan terhadap Presiden RI ke-1 yaitu Soekarno. Salah satunya ketika pria yang akrab disapa Bung Karno itu dilempari granat di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Soal sejarah bukan nyebarin komunisme. Begitu kata Boni seperti dikutip dari redaksi Tirto. Peluncuran buku tersebut yaitu pada tanggal 30 November 2017 di Museum Nasional dihadiri oleh Megawati dan juga mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Launching bukunya aja yang menghadiri Purnawirawan Jenderal TNI. Masa bukunya disita dengan tuduhan komunisme? Begitu kata Boni pada tanggal 10 Januari 2019. Boni menduga razia yang dilakukan TNI terhadap buku yang ditulis oleh Historia itu sebagai upaya menghapus rekam sejarah tentang Bung Karno. Ia meminta aparat membaca buku itu terlebih dahulu. Pelajari dulu bukunya, seharusnya juga kalau mau dirazia harus melalui pengadilan. Buku-buku itu juga harus jelas, misalnya yang menyebarkan ajaran kekerasan. Berdasarkan pemeriksaan fakta dari redaksi, klaim bahwa terdapat kata pengantar Megawati dalam buku-buku yang disita TNI di Probolinggo merupakan klaim yang keliru. Dalam buku-buku itu yakni Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, kemudian yang kedua adalah Soekarno, Marxisme dan Leninisme, Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia, serta Menempuh Jalan Rakyat, tidak terdapat kata pengantar dari Megawati.